Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari Stikes yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di bimbingan kelompok pada malam hari ini, walaupun via Zoom ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Kita sebat, kita sebutkan nama, terus habis itu dari prodi apa, angkatan, habis itu hobi gitu. Oke, biar kenal juga nih. Soalnya aku juga baru kenal beberapa doang. Oke, dimulai dari aku dulu. Namaku Muhammad Naufal Lutfi. Bisa dipanggil Lutfi atau Naufal, terserah. Aku dari jurusan bimbingan konseling angkatan 2019. Hobinya menggambar. Oke, mungkin bisa lanjut. eh aku tunjuk aja ya, teman-teman, biar nggak tabrakan. Mungkin lanjut dari Adila, Adila. Halo, Halo. saya Adila dari Prodi Keperawatan angkatan 2019. Hobinya nggak ada. Oke, halo Adila. Oke, kita lanjut. Mungkin Atika boleh? Halo teman-teman, nama saya Atika dari Prodi S1 Keperawatan. Panggil saja saya Atika ya. Terus hobi saya itu berenang. Oke, hobinya berenang. Kita lanjut ke Indana, boleh? Ya, halo teman-teman, nama saya Indana Zulfa, bisa dipanggil Indana dari jurusan Prodi Keperawatan angkatan 2019. Hobinya menari. Menarik. Lanjut, Fariza. Halo teman-teman, saya Fahriza Trianti dari Prodi SPS angkatan 2019. Ya, olahraga. Oke, hobinya olahraga ya. Oke, lanjut Dinda. Halo teman-teman, saya Dinda Zulani, Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2019, hobinya tidur. Hobinya tidur. Oke. Lanjut yang terakhir, Felis. Halo teman-teman, nama saya Felis Maisa Fitri dari Prodi Keperawatan angkatan 2019. Bisa dipanggil Felis, hobinya nyanyi. Oke, nyanyi. eh Berarti udah kenal semua ya. Kalau dari kelompok. Kita mulai dari ini dulu aja deh. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau ngapain gitu? Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya? Nggak usah manggil, Nggak tahu. Nggak tahu. nggak usah manggil Pak ya, Ya, manggil ya manggil Lutfi Lutfi. aja. Belum tahu, Nah, Ti. oke, belum tahu. Jadi kita sekarang mau melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ada yang pernah dengar gak? Atau pernah melakukan gitu? Nggak. Sharing gitu Belum. bukan sih? Belum. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan dari bimbingan konseling, salah satu layanan dari bimbingan konseling yang itu bertujuan untuk membahas suatu topik gitu. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu kita biasanya membahas topik-topik mungkin yang lagi ngetren atau topik-topik yang eh, menjadi suatu urgensi gitu di sebuah keadaan. Misal kalau di Stikers topiknya lagi
lagi heboh-hebohnya tentang nyontek. Nah, itu bimbingan kelompoknya tentang mencontek gitu kalau di Stikers. Misal ya itu misal. Nah, jadi kalau di bimbingan kelompok itu ada juga yang namanya asas-asas. Nah, asas-asasnya itu apa aja? Asas-asasnya itu asas kerahasiaan yang pertama. Jadi apapun yang dilakukan di bimbingan kelompok ini tentunya rahasia gitu. Topik yang dibicarakan rahasia, tapi kalau kegiatannya bolehlah di share-share gitu ya. Nah, terus habis itu ada asas pencegahan, asas preventif. Nah, jadi itu bukan asas sih, tapi lebih ke fungsi. Jadi fungsi pencegahan. Nah, karena tadi kita ngebahas topik, jadi fungsinya itu juga sebagai pencegahan gitu, bukan mengentaskan masalah. Nah, kalau yang mengentaskan masalah itu konseling kelompok. Nah, karena dia berisi hanya informasi yang kita bicarakan, jadi ya kita bisa bertukar pikiran secara bebas gitu, bisa bertanya-tanya. Nah, habis itu ada fungsi informasi. Nah, jadi karena kita membahas topik-topik yang umum, yang ngetren gitu, nah jadi ya sebenarnya bimbingan kelompok ini lebih kayak ngerumpi gitu ya, tapi eh, lebih ke struktural gitu. Oke, udah paham sampai sini teman-teman? Paham sedikit. Udah. Oke, paham sedikit. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Nah, Siap. kalian udah siap semuanya buat ikut? Siap, 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 siap. Oke. Sebelumnya aku mau jelasin dulu juga. Jadi di bimbingan kelompok itu ada dua topik, dua garis besar topik gitu. Nah, yang pertama itu topik tugas, yang kedua itu topik umum. Nah, topik bebas. Nah, topik tugas dan topik bebas. Jadi, topik tugas itu adalah topik yang dibawakan oleh pemimpin kelompok, yaitu aku sendiri. Sedangkan topik bebas adalah topik yang disetujui oleh anggota kelompok. Nah, jadi karena ini pertemuan pertama kita ya, jadi aku aku kasih topik tugas dulu. Nah, tapi tenang aja, jangan berpikir aku bakal ngasih tugas ke kalian. Jadi maksudnya aku yang menentukan topiknya gitu, bukan kalian gitu. Oke, jadi karena bimbingan kelompok ini temanya adalah adiksi, adiksi pencegahan bimbingan kelompok adiksi narkoba gitu. Jadi untuk memenuhi mata kuliah konseling adiksi. Jadi kita akan membahas seputar narkoba dulu. Oke, udah terlihat teman-teman? Udah, Kak. Udah. Jangan manggil Kak ya, mas teman aja. Manggil Ki aja. Oke, jadi judul dari bahasan kita adalah menghindari narkoba. Nah, narkoba itu apa sih? Jadi singkatnya narkoba itu adalah singkatan dari tiga bahan, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi narkoba itu adalah gabungan dari tiga bahan. Jadi ya kalau narkotika itu merupakan zat yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan nyeri, dan dapat membuat ketergantungan. Lalu psikotropika merupakan zat yang mempengaruhi sistem syaraf, sehingga menimbulkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Nah, lalu zat adiktif merupakan zat psikoaktif di luar narkoba. Jadi dia bukan termasuk narkoba, tapi dia bikin kecanduan gitu. Nah, itu contohnya seperti alkohol, tembakau, sama inhalasi. Nah, inhalasi ini kayak lem, bau bensin, terus habis itu dan jenis-jenis yang dihirup lainnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Apa efek narkoba? Nah, efek narkoba ini ada macam-macam ya. Nah, di sini aku bagi jadi eh, beberapa, aku jadi bagi beberapa garis besar. Yang pertama itu ada stimulan. Nah, stimulan ini itu dia meningkatkan stamina, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan gairah, meningkatkan tekanan darah. Jadi intinya stimulan ini adalah efek di mana orang tuh kinerjanya jadi lebih tinggi gitu. Jadi yang biasanya dia biasa-biasa aja, misalnya dia semalaman ngerjain tugas udah ngantuk, cuma ya 15 menit udah ngantuk, nah ini bisa begadang sampai jam 1 gitu. Itu efek stimulan. Nah, lalu ada halusinogen. Halusinogen ini menghasilkan distorsi sensorik dan eh, persepsi atau sesuatu atau kenyataan serta logika berpikir. Jadi eh, efek dari halusinogen ini adalah ketika orang memakai dia tuh kayak ngefly gitu. Nah, jadi makanya di sini ada LSD, lem, bensin, solvent, mushroom dan lain-lain. Jadi ketika pakai dia tuh langsung ngefly nggak sadarkan diri gitu. Lalu yang ketiga adalah depresan. Depresan ini menurunkan fungsi otak, menurunkan tekanan darah, menimbulkan rasa mengantuk atau malas, dan juga menimbulkan depresi. Jadi kalau depresan ini salah satunya adalah untuk pemenenang. Jadi kalau eh, misalnya hari itu dia tekanan darahnya lagi tinggi banget misalnya, biasa dikasih antidepresan gitu, biar dia lebih tenang gitu. Nah, habis itu ada opioid. Nah, efek dari opioid ini eh, menekan sistem syaraf pusat, sistem syaraf pusat dengan menurunkan rasa nyeri. Nah, itu biasanya bius ya. Terus ada kesadaran serta menginduksi tidur. Sensasi hebat dari sistem ganjaran, menekan pernapasan, menekan kesadaran, dapat berakibat fatal segera setelah efek zat habis. Nah, jadi opioid ini kayak obat bius gitu. Jadi bisa bikin tidur juga. Nah, jadi biasanya efek opioid ini dipakai sama orang-orang yang pekerja keras gitu. Jadi dia lebih ketika dia susah tidur biasanya dia pakai obat-obatan yang punya efek opioid. Gitu. Nah, sampai sampai sini ada yang mau ditanya? Biar Belum. belum ya? Belum ada yang mau ditanya ya? Lutfi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gejala penyalahgunaan narkoba. Jadi ketika kita menggunakan narkoba tentunya ada hal yang berubah dari dalam diri kita. Yang pertama itu adalah di fisiknya. Nah, jadi dari secara fisik ya, dari secara fisik orang yang menggunakan narkoba ini jalannya sempoyongan, bicaranya pelok, mengantuk. Pelok tuh kayak gak nyambung gitu ya. Nah, habis itu kebersihan dan kesehatannya tidak terawat, banyak bekas suntikan dan sayatan, ditemukan alat bantu penggunaan kayak jarum suntik, bong. Nah, bong itu kayak ini apa namanya? Kayak pipet gitu yang panjang. Pokoknya dia buat ngirup asap gitu. Aluminium foil, botol minuman dan hal-hal lain. Lalu kemudian tingkah lakunya. Nah, tingkah lakunya ini juga berubah. Yang pertama pola tidurnya berubah. Nah, kalau pola tidur ini kayak misalnya dia biasanya tidur 8 jam sehari. Nah, tapi karena misalnya pakai sabu tadi, dia jadi cuma 4 jam. Atau ketika pakai eh, zat-zat yang opioid itu, yang mengandung efek opioid, dia jadi bisa tidur 12 jam sehari gitu. Nah, habis itu suka berbohong dan mencuri. Nah, ini tuh kenapa suka berbohong dan mencuri? Karena narkoba ini nggak murah gitu. Dia tuh mahal. Kalau dari mata pelajaran yang pernah aku tempuh,
1 gramnya itu bisa 100 juta gitu. Pokoknya ratusan juta. Itu 1 gram ya. Itu sabu itu. Gimana? Kalau sekilonya ya 1 miliar. Nah, jadi karena itunya mahal, karena biayanya mahal, jadi ya dilakukan berbagai cara ketika udah kecanduan dong gitu. Makanya dia suka berbohong dan mencuri. Nah, lalu kemudian sering mengurung diri di kamar mandi, menghindari bertemu keluarga. Nah, jadi eh, ketika menggunakan narkoba tuh kita tuh lebih sering kayak bukan menarik diri ya, tapi kayak lebih was-was gitu ya. Makanya kita tuh sering jadi mengurung diri gitu, lama di kamar mandi, jadi menghindari ketemu keluarga karena kalau ketemu keluarga tuh kelihatan gitu kalau perubahan fisik kita, perubahan emosi kita kayak kita kurang tidur aja ada cekungan mata panda di mata kita kan kadang ditanyain gitu kan sama orang tua itu kenapa matanya gitu. Nah, gimana kalau yang narkoba gitu? Pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi makanya mudah dicurigai. Makanya dia menghindar bertemu atau menghindari aktivitas sosial gitu. Lalu adalah yang selanjutnya adalah sering berpergian, menerima telepon atau didatangi orang tak dikenal. Nah, karena eh, beli narkoba itu nggak kayak beli permen ya. Jadi dia tuh sering pergi ke tempat-tempat yang mencurigakan gitu, kayak gedung kosong gitu, atau ketemu sama orang-orang yang nggak dikenal gitu. Biasanya kan kayak misal nih ya, misal Felis temenannya sama Indana, sama Atika, sama Dinda ya kan. Nah tiba-tiba dia ketemu orang nggak dikenal gitu, nih siapa? Nah itu patut dicurigain gitu. Nah, lalu yang terakhir dari tingkah laku adalah membelanjakan uang secara tidak wajar. Nah, itu seperti yang aku bilang tadi, karena harga dari narkoba sendiri itu tidak murah, jadi pasti pengeluaran dan penggunaan uangnya juga tidak wajar gitu. Jadi bisa dibilang boros gitu. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, emosi. Nah, secara emosional dia lebih agresif. Nah, itu karena efek dari obat-obatan itu sendiri, dari narkobanya. Sering curiga tanpa sebab yang jelas. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi ya, dia tuh kayak was-was dan selalu curiga gitu. Oh, jangan-jangan nih mama udah tahu nih kalau gue make gitu. Atau jangan-jangan temen gue udah tahu nih kalau gue make gitu. Nah, lalu selanjutnya ada sulit berkonsentrasi, prestasi di sekolah menurun. Nah, ini sulit berkonsentrasi dan prestasi menurun ini eh, kalau dia sudah tidak menggunakan. Ketika dia menggunakan, sudah pasti kinerjanya kan meningkat gitu ya. Nah, tapi setelah tidak menggunakan, nah pasti konsentrasinya menurun gitu. Bisa dibilang basian gitu, bahasa tren ya, bahasa gaulnya. Nah, oke. Lalu yang terakhir adalah hilang minat pada hobi atau kegiatan yang disenangi. Nah, kenapa hobi bisa menghilang minatnya? Nah, karena dia lebih fokus kepada zat-zat yang dia gunakan gitu. Jadi aktivitas-aktivitas positif dia tinggalkan karena ketika menggunakan zat, misalnya, jadi kan ketika kita melakukan hal yang menyenangkan, otak kita tuh kalau nggak salah mengeluarkan hormon endorfin gitu. Misalnya ya, ketika kita makan enak, hormon endorfin yang keluar itu 100 gitu. Ketika ketemu pacar, hormon endorfin kita itu 200 gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan narkoba, hormon endorfin yang keluar itu sekitar 1000, 2000, bahkan bisa 5000. Makanya minat minat dan minat pada hobinya atau kegiatan yang disenanginya eh, eh, nggak tertarik lagi gitu karena dia sudah menemukan kesenangan yang eh, tinggi gitu pada obat-obatan itu. Oke, materinya sudah habis ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang.
Ada nggak dari teman-teman yang mau bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi? Saya boleh tanya nggak Pak? Boleh, Atika, silakan bertanya. Saya mau nanya, kan topik kita kali ini kan membahas tentang narkoba ya. Bagaimana jika seseorang itu pernah memakai narkoba untuk pengobatan, terus dia tuh jadi ketergantungan kan? Kan di medis kan bisa untuk pengobatan narkoba ini. Tapi jika dia ketergantungan, caranya bagaimana? Itu cara kita agar bisa mengontrol dia tidak ketergantungan. Bagaimana bisa dipahami? Oke, eh, ditulis juga ya pertanyaannya di chat biar yang lain bisa ini. Ada lagi teman-teman? Iya, saya mau nanya Lutfi. Iya boleh Indana. Ya, misalkan kita ketemu temen nih, atau teman kita sendiri yang konsumsi narkoba, terus dia Hmm. tuh lagi emosi nih, meluap-meluap. Itu gimana sih cara kita untuk kontrol orang pengguna narkoba tersebut pas lagi emosi? Itu gimana juga cara penanganannya? Oke, boleh ditaruh di chat dulu ya, biar kita bisa itu kita tampung dulu. Ada lagi, satu lagi deh mungkin. Siapa tadi Oke. Fariza ya? Ya. Mau nanya dong, Lutfi. Iya Fariza. Ini Dinda. Oh Dinda. Tadi soalnya Fariza yang di chat. Ya boleh Dinda. Iya, aku mau ketik. Oh iya boleh ketik aja. Ini Lutfi mau nanya. Kan biasanya kalau orang yang pakai narkoba itu, kalau tahap penyembuhannya kan biasanya direhabilitasi ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya mereka lagi direhabilitasi itu ngapain aja sih? Boleh dijelasin nggak? Oke. Makasih. Gitu. Eh, Terus dia ngajak kita, itu gimana sih cara nolaknya? Kadang kan mungkin kita suka nggak enak. Gitu aja, makasih. oke. Boleh diketik ya. Ya. Tadi Dinda udah belum masuk ya. Belum masuk lagi ya. Ini udah bertanya semua. Apa belum? Pertanyaan saya ada di kolom chat ya. Oh iya Fariza. Saya Berarti, belum bertanya, Lutfi. oh iya boleh Feli silakan. Ya, jadi saya izin bertanya, mengapa sih pada pemakai narkoba itu perlu dilakukan atau perlu menjalani rehabilitasi seperti itu? Bagaimana? Pertanyaannya bisa dimengertikan? Oh ya, jadi kenapa orang yang pakai narkoba harus direhab gitu ya? Iya, betul. Oke. Boleh ditulis di kolom chat ya pertanyaannya. Oke, aku jawab satu-satu dulu yang udah muncul di kolom chat pertanyaannya. Aku mau jawab dari Fariza dulu. Fariza ini nanya, jika ada teman kita yang terlihat eh, tanda gejala seperti pemakai narkoba, hal yang pertama kita harus ngelakuin apa? Oke, jadi aku pernah belajar kalau misalnya ada yang terlihat tanda-tandanya, jadi itu nggak boleh langsung dilaporkan gitu. Nah, kita harus gunakan pendekatan-pendekatan dulu seperti eh, supaya dia mau jujur. Nah, kita cross check dulu gitu. Jadi nggak boleh langsung dituduh dia menggunakan narkoba. Misalnya kayak Felis, dia tuh akhir-akhir ini, misalnya ya, akhir-akhir ini dia tuh sering ngantuk atau dia tuh pekerjaannya lebih semangat daripada biasanya, tapi kok duitnya boros terus gitu. Nah, itu kan ada tanda-tandanya berarti atau dia eh, lagi sensian belakangan ini. Nah, itu kan ada tanda tanyanya. Berarti kita harus melakukan pendekatan dulu. Nah, pendekatannya itu gimana? Kita tanyalah kepada dia, gimana sih kamu belakangan ini lagi kenapa? Apa ada yang salah segala macam sampai dia mau berkata jujur. Jadi kita nggak boleh langsung menuduh dia tuh pemakai gitu. Harus di cross check dulu gitu Fahriza. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan sampai dia mau berkata jujur. Baru ketika sudah terungkap bahwa mungkin dia ada masalah gitu, bukan langsung
bukan langsung memakai narkoba gitu, Fariza. Apa bisa dimengerti, Fariza? Bisa, terima kasih. Oke, aku lanjut jawab pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaan kedua dari Indana Zulfa. Misal kita ketemu orang atau ada teman kita sendiri yang memakai narkoba, terus emosi dia meluap-meluap. Bagaimana cara kita untuk mengontrol orang pengguna narkoba tersebut pas lagi emosi? Dan bagaimana cara penanganannya? Oke, jadi kalau misalnya dia sudah benar-benar tahu nih, kita udah tahu dia benar-benar pakai narkoba. Nah, itu bukan kita lagi yang harus menangani gitu, tapi sudah harus pihak yang berwenang. Nah, kalau anak kalau anak stikes, kalau nggak salah, kalau perawat itu kan bisa ya bekerja di pusat rehab karena dia kan perawat. Nah, jadi di sana eh, tu- tugas perawat di sana tuh sebenarnya sama kayak kita. Tugas tugas kita tuh sebagai orang-orang yang biasa cuma boleh merawat doang, kayak ngasih makan, ngasih ngasih minum, kayak jaga kondisi dia supaya jangan ngedrop gitu. Nah, yang berhak menangani itu pihak yang berwenang, kayak kayak misalnya psikiater. Nah, itu boleh menangani. Nah, kita nggak boleh menangani gitu. Cara penanganannya yang pertama, tunggu sampai emosinya reda dulu. Nah, setelah emosinya reda, baru kita tanyakan lagi. Kita sekali lagi ya, kita nggak boleh langsung cepuin ke polisi gitu. Misalnya ini teman saya pakai narkoba nih, ya, nggak boleh. Jadi kita harus ini dulu, kasih masukan dulu. Kita nggak boleh langsung itu, kasih masukan dulu. Nggak boleh tahu pakai narkoba segala macam. Pokoknya gitulah ya. Jadi kalau dia masih belum sadar, baru pihak yang lebih berwajib. Gitu, Indana, bisa dipahami nggak? Iya, baik. Bisa dipahami. Terima kasih Lutfi atas jawabannya. Oke. Lanjut ya ke Atika Rizky. Saya izin bertanya, jika seorang pernah memakai narkoba untuk pengobatan, lalu dia mulai ketergantungan, lalu cara apa yang dipakai agar tidak lagi terjadi ketergantungan? Oke. Kalau masalah pengobatan itu sebenarnya jarang ya ada yang ketergantungan karena pengobatan. Soalnya kalau narkoba yang dipakai di pengobatan itu biasanya sudah ada dosis dari dokter spesialis gitu. Nah, jadi jarang. Tapi kalau ketika kita sudah ketergantungan, nah itu harus konsultasi lagi ke dokternya. Ini apa yang harus saya lakukan? Soalnya saya kayaknya ketergantungan. Nah, biasanya caranya adalah eh, diturunkan dosisnya secara perlahan. Jadi kalau misalnya dosisnya 30, biasanya diturunkan sedikit-sedikit. Jadi kayak misalnya 29, minggu depan 28, sampai dosisnya turun dan tidak ketergantungan lagi gitu. Oke, bisa dipahami ya, Tika? Iya bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke Felis ya. eh izin bertanya, kenapa kalau orang yang pemakai narkoba perlu menjalani rehab? Ya gini, soalnya mereka tuh membawa pengaruh buruk, entah dari buruk secara pribadinya maupun secara sosialnya. Nah, tadi kan kita sudah jelasin ya, kalau secara emosinya orang pemakai narkoba itu cenderung emosian. Terus juga orang yang pakai narkoba itu lebih cenderung curigaan dan sulit berkonsentrasi. Nah, itu kan mengganggu dia untuk bersosialisasi. Nah, itu berefek juga ke sosialnya. Nah, secara sosial dia juga terganggu gitu. Dia juga sering berbohong, dia juga jadi sering mencuri. Terus habis itu juga membawa dampak buruk ke teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya untuk memakai. Terus keluarganya juga jadi dicap jelek gitu. Nah, jadi orang yang seperti itu bisa disebut sebagai korban pengguna narkoba. Kita
kami nyebutnya bukan pelaku pengguna, tapi korban pengguna gitu. Jadi dia korban dan harus direhab jatuhnya. Pasien harus direhab gitu. Gitu, Felis. Bisa dipahami nggak? Ya, baik, terima kasih Lutfi, bisa dipahami. Oke. Lanjut ya pertanyaan. Ini yang terakhir ya dari Adile. Jika izin bertanya, jika ada sekelompok orang yang mengajak kita ke arah negatif untuk memakai narkoba, bagaimana cara kita menolaknya? Oke. Eh, Sebelumnya teman-teman pernah dengar perilaku asertif nggak? Pernah Belum. dengar? Pernah Nah, dengar. jadi saran saranku, jawabanku untuk pertanyaan dari Adila ini adalah kita harus berperilaku asertif, di mana kita harus berani menolak, berani mengatakan tidak, karena kita kan sudah tahu tuh kalau yang dia ajak ke kita adalah hal yang negatif. Nah, jadi ketika diajak ke hal negatif, kita harus tentunya harus menolak gitu. Nah, tentu saja menolaknya itu dengan cara yang baik juga, jangan langsung menghina gitu, jangan langsung merendahkan gitu. Nah, jadi supaya kita juga aman juga gitu, dan harus tegas menolaknya, seperti enggak, gue nggak mau pakai itu, atau gue nggak mau ikut-ikutan lu nongkrong soalnya nanti gue diomelin sama orang tua gue gitu. Nah, gitu. Jangan bilang kayak lihat nanti ya, atau nanti gue kabarin. Nah, itu kan bakalan ditawarin terus gitu. Jadi harus bilang langsung gue nggak mau gitu. Gitu. Jadi kita harus pakai perilaku asertif ketika ketemu orang-orang yang kayak gini. Oke, gimana Adila? Oh ya, Adila. Iya, terima kasih ya, udah ngerti. Oke, Adila. Oke, dari Dinda ya. Kalau orang yang pakai narkoba kan biasanya pas fase penyembuhan itu direhab. Nah, itu kalau direhab ngapain aja? Nah, kalau direhab itu tadi ada aku jelasin sedikit sedikit ya. Jadi orang yang pakai narkoba itu nggak, ketika direhab dia tuh nggak langsung di stop penggunaan narkobanya. Jadi dia tetap masih dikasih zat-zat tertentu. Jadi ada tahap. Jadi rehabnya tuh ada macam-macam. Nah, salah satu yang masih aku ingat itu adalah dengan ngasih obat-obatan. Obat-obatannya tuh apa aja nih, gini misal contohnya. Misalnya dia pakai narkoba jenis sabu. Nah, ketika dia berhenti menggunakan sabu, di stop benar-benar sabunya, dia tuh bakalan pusing, muntah-muntah, keringet dingin, demam. Nah, obat yang digunakan adalah obat yang sesuai dengan gejalanya. Misalnya, obatnya ketika dia muntah-muntah, dikasih obat yang untuk muntah-muntah. Ketika dia demam, dikasih obat demam. Ketika dia diare, dikasih obat diare gitu. Jadi tubuhnya dipaksa untuk berhenti menggunakan zat tersebut. Itu salah satu treatment yang bisa digunakan dalam rehabilitasi. Ada juga treatment di mana zatnya itu masih tetap diberikan, tapi dosisnya perlahan-lahan dikurangi gitu. Jadi kalau kayak contohnya yang tadi, misal dosisnya 30, dikurangi jadi 28, turun lagi jadi 26, sampai akhirnya dia nggak sadar dan akhirnya berhenti menggunakan gitu. Gimana, Dinda? Oke, makasih banyak Lutfi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa, kita tanya yang banyak. Mungkin pertanyaannya udah saling berkaitan dan udah kejawab semua juga. Oke, udah cukup ngejawab ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada yang bisa bikin simpulan buat bimbingan kelompok kita pada malam hari ini? Bisa. Coba Tika. Ya, pada bimbingan kelompok kali ini itu membahas tentang narkoba. Narkoba itu zat yang menyebabkan penurunan kesadaran. Terus itu dia bisa menghilangkan nyeri,
bisa membuat ketergantungan. Efeknya bisa dari halusinasi, depresi, terus gejalanya bisa dari fisik, tingkah laku dan emosi. Terus apabila ada teman kita yang mengalami mulai mengkonsumsi, lebih baik diarahkan dengan baik, jangan langsung dilaporkan ke polisi, terus bisa dibawa ke pusat rehab. Oke, terima kasih ya Tika. Mungkin kita sampaikan pesan dan kesan dulu kali ya. Karena kan kalian eksklusif nih pertama kali ngikutin pembimbingan kelompok. Mungkin aku sebutin aja satu-satu gimana pesan dan kesan kalian. Mungkin dari Dinda kali. Boleh Dinda? Oke, Lutfi, jadi adanya apa sih diskusi kelompok ya? Bimbingan kelompok ya? Bimbingan kelompok. Itu tuh jadi kayak seru aja, kita jadi dapat materi, dapat ilmu tambahan gitu. Jadi banyak belajar aja, terus jadi kenal sama yang lain juga. Hmm. Gitu. Oke, terima kasih Dinda. Boleh lanjut Adila, Adila. Ya, benar yang tadi Dinda bilang, kita jadi lebih banyak, maksudnya wawasannya lebih terbuka gitu, apalagi dapat materi, penjelasan dari Lutfi juga bagus banget gitu, lengkap. Gitu aja sih. Kenal juga Oke. sama semuanya jadinya. Oke, makasih Adila. Lanjut ke Felis. Dari adanya bimbingan kelompok ini, ngerasa jadi lebih terbuka wawasannya, terus jadi nambah ilmu juga yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus kita juga bisa kenal satu sama lain. Dari penjelasan Lutfi sendiri juga menurut saya untuk penjelasannya mudah dipahamin, sudah jelas juga. Ya pokoknya dengan adanya bimbingan kelompok ini sangat seru dan bisa memberikan ilmu juga bagi kita semua yang bermanfaat. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Felis. Lanjut Atika. Kalau dari saya sih diskusi kali ini bisa lebih enjoy, terbuka satu sama lain, nggak ada kesenjangan, terus bisa berbagi ilmu juga secara terang-terangan, nggak ada yang harus malu-malu gitu ya. Oke, terima kasih Atika. Lanjut ke Fahriza ya. Iya, kalau dari saya sama kayak yang lain deh. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut Indana. Iya, untuk saya kayaknya semuanya udah diwakilin ya dari teman-teman. Terus buat ini kan pesan dan kesan ya. Iya. Pesannya semoga Lutfi bisa memberi informasi yang lebih lagi sama kita biar kita makin nambah wawasan. Terus juga semoga teman-teman nggak bosan untuk belajar terus untuk cari tahu tentang info yang lain. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Indana. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Walaupun teman-teman di sini hadir untuk membantu aku dalam menyelesaikan tugas. Oke, mungkin kita cukupkan bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Aku simpulkan lagi bahwa narkoba itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi ketiga zat tersebut memiliki efeknya sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya narkoba ini juga sering digunakan di dalam medis, tapi untuk di Indonesia belum dilegalkan, jadi tidak bisa digunakan. Oke, eh, aku akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silakan lanjutkan kegiatan yang lain, kegiatan kalian masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih warahmatullahi Lutfi. wabarakatuh. Terima kasih Lutfi.